Nah, sekarang perhatikan kalimatnya, Bu. Perhatikan. Di hadis ini yang disebutkan bukan saleh, bukan ma'ruf, bukan ihsan, bukan thayyib, tapi khair. Khair. Perhatikan ya. Jadi kalimat di sini memberikan isyarat kepada kita, orang yang benar belajarnya, maka materi-materi pelajaran itu paling minimal akan merubah sifatnya menjadi baik. Pasti baik gitu. Jadi kalau ibu belajar misalnya, ikut taklim, tapi pelajaran itu tidak merubah sifat ibu, sifat saja, tidak menjadi lebih baik, ada yang salah di pelajaran itu. Ada yang keliru. Ibu ikut taklim, pulang-pulang malah berantem dengan keluarganya misalnya kan. Atau malah berdebat dengan macam-macam dan pada hal yang tidak dibenarkan, yang tidak wajar misalnya, ada yang salah itu. Ada yang keliru. Ya. Saya tidak mengerti ya, sekarang banyak sekali dibahas di, bukan cuma media sosial, tapi juga tayangan di TV, ya, di koran-koran dan sebagainya. Mohon maaf, kami agak keberatan gitu. Ya. Pengambilan kalimat istilah ustadz, kiai, tokoh, AA, macam-macam dan sebagainya, tapi disalahgunakan dengan cara yang tidak benar. Ya. Kasus terakhir itu kan di salah satu tempat di Indonesia sampai ada yang ngaku Tuhan, Bu. Ya. Salawatnya pun salawat yang bukan cuma dia nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Jangankan para ulama, orang awam aja nggak kenal ada salawat fulus katanya. Pernah dengar nggak Ibu? Ya. Salawat fulus, salawat yang bisa menggandakan uang, kan itu nggak ada gitu kan? Ya, jadi udah ada seperti itu sekarang ya, ada macam-macam gitu. Ya, jadi saya kira hati-hati ya, kalau ibu ikut talim tapi ternyata menghadirkan sifat-sifat yang tidak baik, itu sudah tanda pertama, tinggalkan, itu nggak bagus. Ya, udah nggak jelas. Ya. Saya waktu audiensi ke MUI Jawa Barat yang diterima oleh sekjennya, itu mendapatkan berita mengejutkan. Di Jawa Barat saja, itu hampir tiap bulan ada nabi baru, Bu. Hampir tiap bulan gitu. Ya. Yang terbaru di Karawang itu kemarin ya. Baik. Saya kira cukup dengan yang waktu di perbatasan Jawa Cirebon. Dulu ada nabi mengaku baru, perbatasan Jawa Cirebon. Agamanya Jasun, Bu, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin gitu kan. Di catatan Bakar Pakem. Itu alhamdulillah diberikan pencerahan-pencerahannya. Oke, jelas sampai sini? Jadi bagian pertama dari riwayat hadis ini, man yuridillahu bi khaira. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat baik, berubah jadi orang baik. Jadi maksudnya begini, ketika ibu mendapatkan talim suasana begini, diringankan langkah ibu, kan? Masya Allah, dilembutkan hatinya untuk hadir untuk belajar dengan ustadz manapun, itu tandanya Allah sudah menginginkan ibu berubah jadi baik. Ibu kurang apa lagi? Orang sibuk, ada yang tidur, ada yang belanja. Ternyata ibu yang dipilih, kakinya diringankan, hati dilembutkan, didudukan ke sini. Kalau sudah hadir dengan segala ini, ibu belum terfikir juga untuk merubah, Allah mesti dengan cara apa lagi merubah ibu? Jelas ya? Karena itu kata para ulama, hadis ini sekaligus memberikan pesan bahwa ciri orang baik menurut Allah itu tidak melulu terletak kepada aspek materi. Demi Allah saya katakan ya, mohon maaf ya, kalau sekiranya ada orang-orang yang meningkat aspek materinya, tapi saat yang bersamaan dia belum paham tentang tuntunan agamanya, nanti kita akan lihat. Itu belum ada tanda kebaikan dalam dirinya. Belum ada tanda kebaikan. Kata orang Dharma Wangsa ibu baik, tapi belum tentu menurut orang Bekasi. Kata orang Bekasi Anda baik, belum tentu menurut orang misalnya Garut, belum tentu. Ya. Karena itu ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, diarahkan kepada yang demikian tadi, dan apa ciri kebaikannya kita lihat nanti. Teruskan. Yufaqihu fiddin. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat yang baik, berubah menjadi baik, bukan diberikan tentang materi dunia, tapi yang pertama kali diberikan yufaqihu fiddin. Dibimbing ia, diberikan dorongan untuk memahami tuntunan agamanya. Untuk belajar. Paham tentang agama. Paham. Jadi sekali lagi maaf ya, kalau ada orang misalnya meningkat kedudukannya, promosi jabatan, Masya Allah sampai tinggi luar biasa, tapi saat bersamaan tidak memahami tentang agamanya. Ya, nggak paham yang baik dengan yang benar menurut agamanya, tidak paham mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan menurut agamanya, itu menurut Allah belum baik. Kalau ibu disebut baik oleh Allah, ibu kemanapun, di dunia, lari ke alam kubur, sampai di akhirat nanti, tetap ibu akan menjadi orang baik. Tetap akan baik. Nah, ternyata saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, pertama kali dia akan diberikan sentuhan di kalbunya. Diberikan ringan langkahnya, diberikan kelembutan di hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Jadi Masya Allah sekali lagi, saat ibu mendapatkan suasana itu dengan ustadz manapun, di tempat manapun, itu artinya Allah sedang membimbing ibu mengarahkan pada kebaikan.
Ya, dan itu belum, maaf Bu ya, belum tentu satu-satunya jalan membuat kita untuk lebih lama hidup. Mungkin itu cara terakhir membimbing kita sebelum kita pulang. Tidak sedikit Bu, ya, tidak sedikit orang melangkah untuk belajar meninggal di pertengahan jalan. Ibu pernah dengar seorang pernah membunuh 99 orang? Ya, terus konsultasi pada seorang ustadz, kata ustadz ini susah, bagaimana bisa diampuni dosa kamu kebanyakan? Ya udah sekalian aja deh genap 100. Ya. Di sini makanya ada adab di Quran. Ya, tidak boleh seorang pendai, seorang ulama itu lisannya terlalu ringan untuk mengucapkan kalimat kasar, gak boleh. Ya. Ibu kenal Firaun? Ya. Kenal di mana? Ya. Masya Allah. Oh, hebat kalau kenal ya, Masya Allah. Firaun manusia paling jahat di muka bumi, mengaku Tuhan, luar biasa. Tapi ketika, lihat ya, saking sayangnya Allah kepada manusia ini, sebelum dia meninggal, itu semua manusia akan diberi jalan untuk taubat. Nggak tanggung-tanggung Bu, dikirimkan 2 nabi langsung. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Taha. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, saya ulang, Musa dan Harun surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Dia sudah mulai menyimpang. Bahkan ngaku Tuhan gitu kan. Sekarang lihat ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi tolong datang kepada orang ini, sampaikan dengan kalimat yang lembut, jangan kasar, jangan cela dia. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dengan kelembutan ini dia bisa sadar dan takut kepada saya. Bisa taubat kan? Bisa nggak kebayang Bu? Masya Allah, ini manusia paling zalim di muka bumi, melakukan keburukan tingkat tinggi, mengaku Tuhan. Sebelum meninggal dunia, Allah masih berikan utus 2 nabi langsung. 1 orang 2 nabi. Kita ini banyak orang, cuman 1 nabi, nggak pernah lihat lagi. Orang ini 2 nabi sekaligus datang gitu kan, saking sayangnya. Masya Allah. Jadi ini poin bahwa ketika seseorang masih punya jalan dalam hidupnya, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Jadi nggak ada istilah manusia nggak dapat hidayah, nggak ada. Yang ada itu manusia yang tidak mau mengambil hidayah setelah Allah berikan. Tolong catat 2 hal penting di ayat ini ya. Ya, kalimat pertama ini gambaran kepada kita, setidaknya kalau ada orang menyimpang, dakwahi dia dengan lembut. Ini Fir'aun, manusia paling menyimpang, diutus 2 nabi sekaligus, diminta berkata lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah pada orang yang tidak sejahat Fir'aun, masa mencela? Ya, jadi dakwah dengan kalimat yang lembut. Kalau dia sulit menerima, minimal doakan dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Yang kedua, yang paling penting, ini menunjukkan Allah selalu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk kembali sebelum dia meninggal. Kasih jalan gitu. Kasih jalan. Ya. Jadi ini sifat adilnya Allah. Sebelum kamu wafat ayo. Sebelum nyawa sampai ke rongkongan. Tapi kadang diberikan, dia nggak mau ngambil. Makanya kalau ibu sudah diberikan, cepat ambil. Itu kan rumus di Quran surah ke-29. Ya. Al-Ankabut, ayat terakhir di 69. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Halo, ada ayatnya? Ayat terakhir. Quran surah 29, ayat 69, ayat terakhir. Ada? Ada posisi di kiri ya, kiri tengah ke bawah sedikit. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius mengambil petunjuk kami, jadi hidayah itu jangan ditunggu, Bu, ambil. Ambil. Ya. Ibu pegang handphone? Pernah terima telepon? Baik, pernah terima telepon. Kalau sinyalnya nggak ada, ibu kemana? Oh, keluar begini. Kadang-kadang suka unik ya orang telepon sampai dicari-cari begini, terus tangannya gerak-gerak di situ loh. Padahal orangnya nggak ada di situ, ya kan? Masya Allah, untuk terima sesuatu yang levelnya dunia saja dan kecil, mah kunci di mana? Pah, coba deh, buka lacinya, buka. Orangnya nggak ada di depan, sampai dipraktekin. Buka lacinya, itu di situ tuh, di situ. Kan orangnya nggak ada. Ya. Dan Anda cari sinyalnya itu. Kenapa untuk urusan akhirat Anda nggak cari sinyalnya? Allah tebarkan sinyalnya, ditebarkan luas. Ada kalimat azan, ada lihat orang-orang lewat, ya, untuk menunaikan sholat, ada lihat orang berhijab, berpakaian rapi, itu hidayah. Cuma kalau sudah ditampilkan, mesti diambil, nggak bisa ditunggu. Ambil gitu kan? Karena itu, maaf, orang yang tadi membunuh 100 orang tadi, dia tidak putus asa, dia coba ambil, konsultasi pada ustadz lain. Kata orang ini, kamu itu sering salah karena bergaul dengan orang yang salah. Kamu gaulnya salah gitu. Kalau ingin tobat diterima oleh Allah, Allah memberikan peluang. Sekarang kamu pindah aja, cari guru di tempat sana tuh, itu baik, lingkungannya bagus, bisa berguru ke sana. Begitu orang ini berangkat mau taklim, Bu, belum sampai ke tempat itu, mau taklim, berangkat di tengah jalan meninggal. Meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata niatnya sudah dihitung oleh Allah, padahal belum belajar.
Sudah dihitung. Dan singkatnya diterima tobatnya dengan jalannya itu, kemudian diterima tobatnya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Tobat menghapuskan semua dosanya, langkahnya mengandung nilai iman, dengan iman dilakukan mengandung nilai pahala. Dia dengan tobat gugur semua dosa, ketika dia melangkah muncul amal saleh. Karena amal baiknya lebih banyak dibandingkan dengan amal buruknya sudah dihapuskan, masuk surga dia. Dan itu dirangkum di Quran, surah keempat ayat 100. Sudah ada? Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ada ayatnya? Yajid fil ardi muraghaman katsira was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berhijrah, pindah kebiasaan, kan? Mendekat kepada Allah. Tadinya kumpul-kumpul nggak jelas, sekarang kumpul-kumpul mengaji, belajar dan sebagainya. Itu nggak mudah, Bu. Tidak mudah. Tapi kalau ibu sudah bisa melakukannya, Masya Allah, lihat kalimatnya. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Kami akan berikan kelapangan. Awalnya susah, nggak mudah. Kumpul, kadang malu-malu kan, ambil saf paling belakang, gitu kan? Ingin macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, tiba-tiba muncul semangat, ada kenikmatan tersendiri. Kata Allah, kami akan kembalikan yang dianggap sempit jadi luas. Ada kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tapi, maaf, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Kalau ada orang baru keluar rumah aja, dia niat nih. Baiklah, saya mau berubah, saya mau coba. Begitu berangkat, misal qadar Allah meninggal. Itu kalimat Qur'annya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Telah tetap pahalanya di sisi Allah. Waqa'a ajru itu artinya, ajru itu tidak disebutkan kecuali pahala kebaikan. Artinya dosanya terhapuskan, pahalanya naik. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ibu yakin akan meninggal? Kapan? Mungkin hari ini? Bisa terjadi. Kalau orang sadar kapan saja bisa wafat, dia nggak akan bermain-main dalam hidupnya. Mustahil. Jadi kalau ibu terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, rasakan saat itu waktunya tiba untuk wafat. Ya. Mau minum misalnya, tawarin minuman yang haram, bayangkan ketika megang saja Anda meninggal. Itu akan ditinggalkan. Ya. Kita tidak tahu, barangkali alhamdulillah pulang nyaman, begitu siap berangkat pulang ya, insya Allah ketemu besok ya, insya Allah. Begitu dibuka pintu mobil, yang keluar malaikat maut. Pulang yuk. Ya Tuhan nafsul mutmainah, yuk pulang. Ya bisa aja terjadi. Ya. Bukan. Itu sesuatu yang real dalam kehidupan. Ya. Tidak harus menakut-nakuti atau tidak harus mendiamkan, tapi itu bisa terjadi. Ibu sekalian, saya di hari Kamis, satu saat, ya, 2 tahun yang lalu, kami ta'lim, Bu. Saya mengajar di Bekasi. Ya. Qadar Allah ketika mengajar, itu di belakang ada yang menangis, gitu kan. Ya. Saya tanya kenapa? Saudara kita, Ustadz, sekarang sedang kritis di rumah sakit, mohon didoakan. Baik, setelah ta'lim, kita berdoa untuk beliau. Qadar Allah, saat di tengah-tengah mau berakhir, nangisnya semakin menjadi. Kenapa? Ustadz, ternyata telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Malamnya saya datang, Bu, ke tempatnya, ke ta'ziyah, dan diberikan kesempatan untuk bertausiah dan menyampaikan satu kebaikan. Apa yang terjadi? Perempuan ini pramugari, Bu. Baru memulai ta'lim. Baru gitu. Saking sayangnya Allah, dikasih sakit, Bu. Menjelang wafatnya, dia dikasih sakit. Sakitnya diambil ke rumah sakit. Bukankah dengan sakit terampuni sebagian dari dosa-dosa? Dengan beristighfar gugur dosa-dosanya. Dan gak dikasih kesempatan sembuh. Kalau menurut manusia kenapa ya? Menurut Allah kamu jangan sembuh deh. Sebentar lagi kamu meninggal, wafat. Sudah. Dengan diampuni dosa, dibiarkan sakit, diisolasi di rumah sakit. Kamu jangan kembali lagi ke tempat kamu yang mungkin mata melihat yang jelek lagi. Mulut bicara yang buruk lagi. Telinga dengar yang buruk lagi. Enggak, kamu ini mau meninggal. Di sini saja. Sudah selesai. Diwafatkan dalam keadaan terbebas dari dosanya, dalam keadaan yang terbaik, meninggal di malam Jumat, dimakamkan, Masya Allah. Ibu tahu nggak, teman-temannya seprofesi, dalam hal ketika meninggalnya, yang datang 1-2 orang, karangan bunganya yang banyak. Siapa yang datang paling banyak? Teman taklimnya. Allah muliakan, cuman sekali ikut taklim tuh, yang datang pengajian, yang nyolatkan suami-suaminya, dan Masya Allah, yang datang banyak. Itu nggak mudah gitu. Suami-suami yang taklim. Ibu sudah makan? Kenapa mikirnya terlalu jauh gitu kan? Kan nggak boleh perempuan menikah dengan laki-laki lebih dari satu. Baik. Saya mengajar 4 tahun cuma di sini yang agak cepat ininya connectingnya, tapi nggak nyambung. Tapi saya nyambungnya kejauhan gitu ya. Baik. Jelas ya? Oke, jelas dari sini? Maksud saya begini, maksud saya nggak ada yang sia-sia gitu. Ketika Allah sedang mengarahkan pada kebaikan, mungkin ada tanda-tanda di situ. Ya. Tidak harus pikirkan akhirat dulu, tidak. Ada hal-hal baik di sekitaran kita yang bisa kita raih.